Teman-teman tahu nggak kenapa para ulama bisa memiliki daya ingat yang begitu kuat? Misalnya Imam Syafi'i, dalam kisahnya sangat populer dikatakan bahwa beliau merupakan sosok yang bisa mengingat setiap ilmu yang ia pelajari. Sehingga di usianya yang cuma 54 tahun, beliau menorehkan prestasi dengan karya ratusan kitab yang dipakai oleh masyarakat muslim di dunia sampai saat ini. Termasuk juga tokoh-tokoh cendekiawan muslim lainnya seperti Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam Nawawi, dan masih banyak lagi. Begitu juga di era sekarang, ulama-ulama pesantren di Indonesia setiap kali masyarakat bertanya, seringnya mereka bisa menjawab tanpa harus membuka kembali kitab-kitabnya terlebih dahulu. Kok bisa ya? Dan bagaimana para ulama memiliki kemampuan daya ingat yang seperti itu? Nah, ini nih keywordnya. Selain dari argumen sebuah karomah, yaitu kemampuan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tertentu, ternyata ada sebuah penjelasan dari metode pendidikan pesantren dan psikologi tentang alasan kenapa kekuatan daya ingat itu bisa menguat dan melemah. Sehingga kita bisa mengikuti metodenya, bukan hanya sekedar mengidolakannya saja. Kalau teman-teman memiliki kekepoan yang sama, saya saranin jangan skip video ini karena kita akan belajar dari perspektif Islam dan teori psikologi supaya kita sama-sama bisa mendapatkan income pengetahuan. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman lainnya agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh di setiap harinya dengan pola logika santri. Sebenarnya, setiap informasi yang masuk ke dalam memori otak kita itu tidaklah hilang, cuma ke delay aja saat kita ingin mengambilnya. Nah, ada satu teori dalam buku Secret of Successful Teens yang ditulis oleh Adam Coe dan Gary Lee, yakni metode untuk mengunci sebuah memori dalam otak adalah dengan emosi. Survei mengatakan bahwa otak akan cenderung mengingat sesuatu yang mengandung unsur emosional di dalamnya. Sebagai contoh, teman-teman pasti akan lebih mudah mengingat sesuatu yang benar-benar lucu, sesuatu yang membuat merasa senang, atau sesuatu yang membuatmu ketakutan. Nah, sekarang coba kita tes deh. Apakah teman-teman masih mengingat apa yang sudah dibaca sebulan yang lalu, atau apa yang diterangkan oleh guru ketika belajar di kelas seminggu yang lalu? Nah nih, kalau nggak ingat, itu karena pada umumnya di kelas ataupun saat membaca sendirian, kita tidak melepaskan emosi di sana atau mati kebosanan. Emosi yang positif dapat membantu kita belajar lebih efektif loh sebenarnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memiliki emosi yang positif ini? Oke, ada metode di pesantren yang selalu relevan, bahkan sekarang berkembang dengan berbagai teknis pendidikan modern. Di pesantren, pertama-tama santri akan diajarkan sebuah kitab yang sangat terkenal, yaitu Ta'limul Muta'alim. Di kitab itu, Imam Az-Zarnuji menjelaskan bahwa ada 6 syarat yang harus dipenuhi seorang pelajar supaya sukses dalam pendidikannya. Yang pertama yaitu zaka, kecerdasan, artinya otak mampu memahami pelajaran. Yang kedua hirsun, yaitu mencintai ilmu. Yang ketiga istibar, kesabaran. Yang keempat bulghoh, mempunyai biaya, dalam arti tidak harus banyak dan mahal ya. Yang kelima irsyadil ustadz, mentoring dari seorang guru. Dan yang terakhir adalah tulis zaman, yaitu waktu yang panjang. Gini nih penjelasannya. Proses terbentuknya memori di dalam otak kita itu melalui 4 tahapan. Yang pertama informasi masuk, yang kedua informasi diproses, yang ketiga informasi disimpan, dan yang terakhir adalah informasi diambil lagi atau recalling. Nah, untuk memasukkan informasi ke dalam otak dan memprosesnya, kita membutuhkan syarat yang pertama, yaitu zaka, kecerdasan. Sedangkan agar informasi itu bisa kita ambil kembali, membutuhkan yang namanya emosi. Pertanyaannya, dari mana sumber emosi bisa kita dapatkan? Jawabannya adalah dari syarat yang kedua, yaitu hirsun, mencintai ilmu. Rasa cinta inilah yang akan melahirkan emosi dalam diri seseorang. Gini nih logikanya, ketika seorang pelajar begitu mencintai pelajarannya, maka ia akan menjadi orang yang paling bahagia saat mampu memahami pelajaran tersebut, atau akan menjadi sangat sedih jika tidak mampu memahaminya. Bahagia dan sedih itu akan menjadi emosi positif ketika belajar dan membantu otak untuk mengingatnya.
Maka nggak heran jika para ulama memiliki ingatan yang sangat kuat terhadap ilmu, yaitu karena kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan yang begitu besar. Semakin besar kecintaannya terhadap ilmu, maka akan semakin kuat pula ingatannya. Di dunia pendidikan modern, untuk melahirkan kecintaan kepada ilmu, para pakar mengembangkan teknik metode belajar untuk anak dengan cara belajar sambil bermain. Karena dengan bermain akan menyuburkan kecintaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan. Sebab belajar akan menjadi hal yang menyenangkan. Dalam hal ini, Emil Durkheim menyampaikan, melalui bermain, seseorang akan mampu mengembangkan imajinasi dan membuatnya jatuh cinta. Nah, buat teman-teman yang bukan anak-anak lagi, selain membuat suasana belajar yang menyenangkan, sebaiknya teman-teman juga harus mengenali karakter ilmunya terlebih dahulu untuk mengembangkan kecintaan kepada ilmu. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Begitu pula dengan ilmu. Seorang pelajar, supaya bisa mencintai ilmu yang hendak ia pelajari, ia harus mengenalnya terlebih dahulu. Dalam Hasanah Pondok Pesantren, dikenal dengan metode Mabadi'ul Ashroh, yakni 10 hal yang harus diketahui oleh pemula sebelum mendalami sebuah ilmu pengetahuan. Kenapa harus diketahui? Ya supaya seorang pelajar tidak merasa keliru dalam memilih fan ilmu kalau di kampus, agar tidak merasa salah memilih jurusan, kemudian menyesal, dan akhirnya mulai malas untuk masuk kelas apalagi belajar. Bener nggak sih? Dalam kitab Hasyiah ala Syahril Ashmuni ala Matni Alfiyah Ibni Malik fin Nahwi disebutkan 10 hal tersebut meliputi yang pertama adalah al-ismu, yakni nama dari ilmu itu sendiri, dan ini jelas sangat penting. Yang kedua adalah at-ta'rif, yakni apa definisinya. Yang ketiga al-maudu, pokok pembahasan yang akan dipelajari dari sebuah ilmu. Yang keempat as-samroh, manfaat apa yang kita dapatkan jika kita mempelajari ilmu tersebut. Yang kelima adalah al-fadl, yakni keunggulannya atau nilai plus dari sebuah ilmu. Yang keenam an-nisbah, yakni keterkaitannya dengan bidang ilmu lain. Misal, ketika kita belajar fisika, berarti kita juga harus paham matematika. Nah, kira-kira begitu supaya kita bisa menganalisa perangkat apa saja yang mesti kita persiapkan. Yang ketujuh adalah al-istimdad, yakni sumber atau referensinya dari mana. Ini menjadi penting supaya pelajar bisa memahami bidang ilmunya secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang kedelapan al-wadi, yakni pencetusnya siapa. Dengan mengetahui pencetus sebuah ilmu, pelajar jadi bisa mengetahui konteks sejarah ilmu tersebut bermula, sehingga ia akan mampu untuk mengembangkannya, bukan hanya menjadi bacaan mati tanpa ruh melayang-layang di awan dan tidak membumi. Yang kesembilan adalah al-hukmu, hukum mempelajarinya. Dalam pandangan Islam, ada beberapa kategori disiplin ilmu yang masuk dalam hukum fardu kifayah atau fardu ain, atau bahkan bisa sampai haram dalam mempelajarinya. Al-hukmu ini bisa dikontekstualisasikan sebagai nilai urgensi untuk mempelajari suatu ilmu. Jangan sampai kita mempelajari sesuatu yang kita atau lingkungan kita tidak membutuhkannya, karena hanya akan menghabiskan waktu. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah al-masail, yakni permasalahan yang akan dibedah dalam ilmu tersebut. Ini penting supaya kita bisa mengetahui letak perbedaan dengan disiplin ilmu yang lain, semisal ilmu falak dengan ilmu astronomi secara umum. So, sarannya, mulai sekarang, sebelum menentukan ilmu apa yang ingin teman-teman pelajari, atau jurusan apa yang akan diambil, teman-teman harus belajar mencintai ilmu terlebih dahulu. Jadikan ilmu itu seorang kekasih agar bisa bermesraan dan merasakan sensasi emosional saat mendalaminya. Dengan begitu, teman-teman akan mudah mengingat sebuah pelajaran. Oke, terima kasih sudah mau belajar, dan jangan lupa untuk memberikan feedback di kolom komentar ya, agar kita bisa selalu bertumbuh di setiap harinya dengan pola logika santri.